Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya membawa kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya adik-adik, kita jumpa kembali dalam program Renungan Kidi. Tadi Kak Santi lagi ngapain ya? Dadah, lagi bersenandung. Adik-adik semua, kita jumpa kembali dalam Renungan Kidi. Adik-adik gimana hari ini? Kita siap ya, kita mau baca Alkitab, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Santi mau cerita, ada teman Kak Santi yang lagi bertekun banget ya, latihan bernyanyi untuk kegiatan sekolahnya. Kita mau dengar gimana nih hasil dari ketekunan dia berlatih bernyanyi ya. Kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mau bersama-sama baca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kiranya berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Santi lanjutkan ceritanya ya. Nama teman Kak Santi yaitu Tito. Tito tuh yang tekun berlatih bernyanyi. Buah dari ketekunannya adalah, Tito senang sekali karena bisa menang lomba menyanyi mewakili sekolahnya. Sebelumnya waktu Tito tekun berlatih, ya dia juga merasa gak percaya diri. Malah karena dia gak percaya diri, hampir-hampir tidak jadi ikut lomba. Namun karena Tito tekun berlatih dan taat mengikuti latihan, usahanya pun berbuah yang manis. Tito meraih kemenangan. Adik-adik, ketaatan, ketekunan juga membawa Tuhan Yesus pada kemenangan. Kita buka Alkitab kita ya. Kita mau baca Lukas 24 ayat 1 sampai 10. Diberi judul Kebangkitan Yesus. Kak Santi baca ya. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus,
dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Adik-adik, Tuhan Yesus taat melakukan kehendak Allah Bapa. Walaupun harus mengalami penderitaan, ia tetap taat. Pada hari yang ketiga, setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit. 2 orang yang memakai pakaian yang berkilau-kilauan di dekat kubur Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus tidak ada di kubur. Tuhan Yesus sudah bangkit. Para perempuan yang menerima kabar itu teringat pada perkataan Tuhan Yesus yang menceritakannya kepada para murid. Adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangannya atas maut. Itu juga merupakan kemenangan buat kita. Sebab kita sudah ditebus dari dosa. Karena itu, kita harus hidup sebagai orang yang menang atas dosa. Caranya bagaimana ya? Caranya dengan tidak lagi berbuat dosa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar bahwa ketekunan, ketaatan itu berbuah yang manis dalam hidup kami. Kami mau melakukan ketekunan dalam hidup kami. Kami tidak mudah menyerah. Kami terus bertekun, kami terus berjuang. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau bersama dengan setiap anak-anak-Mu yang bertekun, yang mau dengar-dengaran pada nasihat orang tua, ataupun para guru, ataupun mereka yang Tuhan utus untuk mengajar kami agar kami hidup dengan makin hari makin baik. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita.